Tindak kasus kriminal mulai dari peredaran narkoba, pencurian, hingga korupsi pejabat daerah terjadi di Sulawesi Tenggara. Berikut rangkuman kriminal yang menyita perhatian publik di tahun 2021. Inilah sabu-sabu seberat 1,5 kg hasil sitaan BNNP Sulawesi Tenggara dari para pelaku narkoba jaringan lapas pada Juli 2021 lalu. Barang haram tersebut didapatkan dari 2 orang tersangka, salah satunya merupakan narapidana di lapas kelas 2A Kendari. Kedua tersangka adalah AY, pegawai swasta di Konawe Selatan, dan JY, sang pengendali dari dalam lapas. Telah berhasil mengamankan 2 orang yang diduga kuat melakukan pengedaran dan peredaran serta kegiatan jaringan pengendali narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat 1,513 gram, artinya 1 kilo 513 gram. Tersangka yang berhasil kita amankan berikut barang buktinya adalah seorang laki-laki berinisial AY alias A, tempat tanggal lahir Lorowiu 11 Juni 1995, usia diperkirakan 26 tahun. Kepala Lapas Kelas 2A Kendari Abdul Samad Dama mengaku telah berupaya memperketat pengawasan dan pengamanan di lapas. Jadi mungkin perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Mungkin teman-teman media yang pernah ke lapas sudah lihat, bahkan pintu metal detektor pun kita sudah pasang. Namun dengan berbagai macam cara, kami juga tidak tahu bagaimana caranya bisa tembus. Yang pasti, beberapa minggu yang lalu, kami pernah petugas saya mendapatkan handphone yang kemungkinan dibuang dari luar pagar. Karena handphone itu terbungkus di dalam kantong plastik, dibungkus dilapis dengan spons kursi. Sehingga pada saat regu jaga saya sementara kontrol bagian area belakang itu sempat mendapatkan itu kantong. Pelaku dikenai pasal 132 junto pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Awal Agustus 2021, warga Kota Bau-Bau dihebohkan dengan beredarnya video di media sosial seorang pria mencekoki minuman keras pada seorang balita perempuan. Hasil penyidikan polisi, ternyata pelaku adalah kakak kandung dari balita tersebut. Ini kakaknya langsung, yang pelaku ini kakaknya langsung, kakaknya. Jadi kronologisnya pada saat itu yang bersangkutan berada di rumah keluarga bersama dengan ibunya, dengan adiknya juga. Kemudian jadi bir kaleng itu memang sudah ada di rumah keluarganya itu. Bir sisa karena pada saat itu mungkin ada tamu. Menurut keterangan orang tuanya bahwa ada tamu. Kemudian dia motifnya bercanda. Hanya yang bersangkutan ini tidak paham mungkin bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas. Pengakuan pelaku perbuatan tidak terpuji tersebut sengaja dilakukan dengan alasan bercanda. Pelaku langsung ditangkap dan dijebloskan dalam sel tahanan. Bulan September 2021, Bupati Kolaka Timur Andi Merianur dan Kepala BPBD Ansarullah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana hibah BPBD Kolaka Timur untuk relokasi dan konstruksi. Selain Bupati dan Kepala BPBD, KPK juga menangkap 4 orang lainnya, yakni Mujaridah Rimulis, suami Andi Merianur, AY, MR, dan NW, ajudan Bupati. KPK menyita barang bukti uang 250 juta rupiah di rumah jabatan Bupati. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, pada Maret hingga Agustus 2021, Andi Merianur dan Ansarullah menyusun proposal hibah BNPB. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 6 orang pada hari Selasa tanggal 21 September 2021
sekitar jam 8 malam di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Para pihak yang diamankan: pertama, Saudari AMN, Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026. Kedua, Saudara AZR, Kepala BPBD Kolaka Timur. C. Saudara MD, suami Saudari AMN. D. AY, Ajudan Bupati. E. Saudara NR, Ajudan Bupati. Dan F. MW, Ajudan Bupati. Kronologis tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada 21 September kemarin, yaitu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga telah disiapkan dan akan diberikan oleh AZR. Tim KPK selanjutnya bergerak dan mengikuti AZR yang telah menyiapkan sejumlah uang, yaitu sebesar 225 juta rupiah. Kolaka Timur memperoleh dana hibah 26,9 miliar rupiah dan dana siap pakai 12,1 miliar rupiah. Ansarullah diduga meminta bupati memberikan sejumlah proyek yang bersumber dari dana hibah itu kepada orang kepercayaannya dengan fee 30%. Masih kasus korupsi. Pada bulan Juni 2021, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tetapkan tersangka salah satu pejabat ESDM Sultra terkait korupsi pertambangan. Pejabat tersebut adalah Yusmin Kabid Minerba ESDM dan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Di hadapan media, Yusmin pun mengaku dirinya hanya menjadi korban dan akan melakukan perlawanan hukum. Komentar sedikit Pak, ini kasusnya seperti apa sih Pak? Saya sudah diperiksa, ya. Terus Pak, yang utang perusahaan lain yang dituduh kita. Oke ya, nanti sama lawan. Berapa kuasa hukum yang disiapkan Pak? Pak, kuasa hukum yang Saya punya kuasa hukum para aktivis saja. Oh, Ya, tenang aja. Selain Yusmin, kejaksaan juga menahan 2 tersangka lainnya. Namun hingga kini 1 tersangka masih menjadi buron. Berdasarkan keterangan saksi, ya, keterangan saksi yang mengetahui, yaitu sesuai dengan pasal 1 angka 1 butir 27 KUHP, itu saksi yang melihat, mendengar, mengetahui sendiri, mengalami, khususnya yang terkait dengan seluk-beluk daripada proses perizinan yang terkait dan dikeluarkan oleh Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan PT Tosida Indonesia ini. Juga terkait dengan adanya kesalahan prosedur atau penyimpangan prosedur dari proses penerbitan izin itu sendiri terhadap PT Tosida Indonesia. Nah, selain alat bukti keterangan saksi, juga alat bukti berupa surat-surat, ya, alat bukti berupa surat-surat yang berkaitan, dan juga dokumen-dokumen yang nanti akan dijadikan juga sebagai barang bukti fisik atau physical evidence. Korupsi pertambangan ini diduga telah menimbulkan kerugian negara sebesar 495 miliar rupiah. Di bulan Oktober 2021, Satuan Reskrim Polres Kendari tangkap sindikat pencurian motor yang meresahkan warga. Dari 5 pelaku, 2 merupakan pasangan kekasih yang menjadi otak pencurian, sementara 3 merupakan penada. Pengakuan pelaku hasil penjualan motor curian mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Polisi sita barang bukti 6 motor hasil kejahatan. Memang mereka ini adalah merupakan sindikat yang memang sudah jalan dengan melakukan pengintaian terhadap potensi korban yang ada, dan kemudian dari itu kemudian sudah ada siap kemudian untuk mengeksekusi. Pak, ini ada satu perempuan, dia tugasnya apa Pak? Perannya? Perannya ini cukup tinggi karena dia memang juga pelaku langsung dalam memetik korban. Jadi dia memang pelaku utama juga, dia juga karena memang juga dari hasil pengembangan sudah ada 2 TKP yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan. Pelaku pasangan kekasih dikenai pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara.
sementara 3 penada dikenai pasal 480 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.